Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa wahid nain salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, Bapak, kita lanjut ya
pembahasan atau pembelajaran kita di makhorijul huruf. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan makhorijul huruf yang ke-13 ya. Ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Nah, kalau misalkan bingung itu di mana, ingat saja kalau kita melafalkan huruf S bahasa Latin. Nah, itu di situ tuh maksudnya. Jadi 13 itu ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah itu S itu ya. S. Nah, atau kalau divisualkan gini nih. Ini ujung lidah kita, ini gigi seri kita, nah berhadapan, nggak sampai nyentuh ya. Ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah nih. S ya. Nah, hurufnya ada 3. Ada huruf Sod, kemudian Zai sama Sin ya. Jadi kalau Sod, Zai sama Sin ya. Jadi kalau dikasih harokat fathah, Fo, Za, Sa ya. Fo, Za, Sa. Jadi so itu bukan di bibir. Sekali lagi ya. Bukan show, tapi Fo, Za, sama Sa ya. Ketahuan kalau dia salah. Kalau dia di bibir itu ketahuan ya. Show. Nah, show itu bukan sod berarti ya. Karena dia bukan di situ, tapi Fo ya. Fo, Zai sama Sin ya. Sod, Zai sama Sin. Nah itu ya. Itu yang ke-13. Sekarang kita masuk yang ke-14 ya. 14 itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Kalau yang tadi itu bawah, ini yang atas. Tapi ini menyentuh. Ini lidah. Ini gigi seri atas disentuhin. Ya. Jadi pada saat melafalkannya itu ada gesekan antara ujung gigi seri atas dengan lidah. Jadi lidah ujung lidahnya keluarin, ya. Harus ada gesekan, ada sentuhan, ya. Disentuh nih, ya di sini nih harus ada gesekan pada saat kita melafalkan huruf-huruf yang letaknya di sini ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan atas, ya. Hurufnya ada 3 sekawan ya. Zo, ya. Zo, kemudian za sama sa, ya, atau zo, zal sama sa ya. Zo, za, sa ya. Dia harus menyentuh, harus ada gesekannya ya. Jangan zo, za enggak, tapi zo, za, sa ya. Disentuhkan zo, za, sa ya. Jadi ujung lidahnya tetap dikeluarkan. Zo, za, sa ya. Itu terkait dengan makhorijul huruf yang ke-14 ya. Jadi makhorijul huruf, saya ulang, itu tempat keluarnya huruf ya, tempat keluarnya huruf, namanya makhorijul huruf. Nah, hari ini kita sudah masuk poin ke-14 ya. Ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi seri depan yang atas ya, itu. Jadi hurufnya ada 3. Zo, za, sama sa ya. Cuman nanti yang membedakan di antara ketiga huruf ini adalah sifatul huruf. Sifatul huruf kita belum bahas. Kita baru bahas tempatnya saja ya. Jadi yang menyebabkan bunyinya bisa berbeda itu karena sifatnya berbeda. Kalau tempatnya masa sama ya. Baik, itu mungkin Bapak ya terkait dengan makhorijul huruf yang ke-14. Ada pertanyaan nggak? Yang dimaksud dengan ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi seri depan atas. Jadi harus keluar ujung lidahnya. Jangan sampai tidak keluar sama sekali. Ya. Baik. Kita lanjut ke latihannya, ke fotokopian yang satunya lagi ya. Silakan dibuka. Halaman ke-12 nih ya. Sudah dibuka? Ya. Sebelum ke halaman 12, saya lafalkan, nanti diikuti ya. Zo, zi,
Zu. Azza, Azzo. Izzi, Izzi. Uzzu, Uzzu. Az, Az. Iz, Iz. Uz. Uz. Ya, saya baca. Ikutin. Zazi, Zubaz, Zazi. Zubaz. Zuzan, Zani, Zazna, Zuzan. Zani. Zazna. Minal Muzni, Minal muzni. Mazizan, Zaniza. Mazizan. Zaniza. Saya ulang sekali lagi. Zazi, Zubaz, Zazi. Zubaz. Zuzan, Zani, Zazna, Zuzan. Zani. Zazna. Minal Muzni, Minal muzni. Mazizan, Zaniza. Mazizan. Zaniza. Baik. Ada pertanyaan sebelum satu-satu setoran? Ya ada ya? Oke, Pak. Lewat ya. Nah, itu kan. Tetap. Zazi. Zubaz. Zuzan. Zani. Zazna. Minal muzni. Mazizan. Zaniza. Ya, baik, lanjut. Zazi. Zubaz. Enggak baz, enggak baz. Baz. Jadi pantulkan. Baz. Baz. Zazi. Zubaz. Zuzan. 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 Zani. Zazna. Minal muzni. Mazizan. Zanibza. Ya, lanjut. Zazi. Zubaz. Zuzan. Zani. Zazna. Minal muzni. Mazizan. Zaniza. Baik, lanjut. Zazi. Zubaz. Zazi. Zubaz. Zuzan. Zani. Zazna. Minal musni. Mazizan. Zaniza. Lanjut. Zazi. Zubaz. Zuzan. Zani. Zazna. Minal muzni. Mazizan. Zaniza. Lanjut. Zazi. Zubaz. Zuzan. Zani. Zazna. Minal muzni. Mazizan. Zaniza. Ya. Zazi. Zubag. Zujong. Zu. Zujong. Bukan jong, jong. Zujong. Zu. Zu. Bang, zu. Zuzong. Zani. Zatna. Minal mudni. Muzni. Muzni. Mazizong. Zaniza. Lagi, Pak. Zazi. Zubag. Zuzong. Zu. Zuzong. Zani. Zatna. Minal mudni. Mazizong. Zaniza. Lanjut.
zubaz, zodna minal muzni zo. Untuk huruf zo, ada kesulitan nggak di mana kata yang sulit mengucapkannya? Ya, sulit sih kayak kurang ini aja, mau kerja aja kan. Yang lain? Zo. Jadi tetap ya, maksudnya dalam satu latihan ini tuh ya hurufnya jangan dirubah, ya zo terus gitu ya, jangan jadi zong ya, zo, dan posisi lidahnya memang harus dikeluarkan ya, zo, ri, lu, jadi dibuat stabil. Oke, ada lagi nggak? Udah, mungkin ntar di akhir ini nanya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Yang agak kesulitan saya yang mana? Yang bal. Jadi dialirkan bal. Jadi lidahnya tetap nempel sama gigi. Bal. Bal. Nah, gampangnya gini, suaranya itu ancer-ancer mau mengucapkan ketika harokatnya fathah. Bo. Kalau ada harokat fathah tapi nggak sampai bo. Atau yang ketika dia sukun itu tidak sampai ke bunyi harokatnya ya, jadi hanya ancer-ancer saja ya. Itu untuk semua huruf sih, semua huruf itu ketika dia sukun itu kecuali yang qalqalah ya, jadi dia ancer-ancer mau mengucapkan harokatnya. Oke, ada lagi? Tidak, kita lanjut ya. Kalau tidak ke huruf yang kedua, huruf zal ya. Kalau tadi zo, sekarang zal. Zal ketemu di atasnya ya, paling atas. Halamannya sama masih ya. Ikuti saya. Za, zi, zu, azza, irri, uzzu, uz. Nah, ya. Baik, baca. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Lagi ya. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Satu-satu dulu, Pak Ujang, enggak? Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Ya, baik. Yuk. Zazizubaz. Zuzan zanizatna. Zanidat. Tetap di luar. Zanizatna. Zanizatna. Minal muzni. 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 Min
mazizan zaniza. Oh, 10 bonus ya. Biasanya pahalanya. Zazizubad zuzan zanizatna minal muzni mazizan zaniza. Yang pertama terus dari tutupan Zazizubad zuzan zanizatna minal muzni mazizan zaniza. 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 Zaniza. Katanya berubah. Zazizubad zuzan zanizatna minal muzni mazizan zaniza. Ya, oke. Huruf zal. Ada pertanyaan zal, zazizu. Ya bang itu Ustaz. Saya emang saya rada itu lambat gitu. Lambat ya, baik ya. Jadi kalau kita aplikasikan ya, jadi allazi bukan allazi ya. Itu pakai zal tuh, allazi itu pakai zal bukan pakai zai. Kalau allazi, nah beda lagi. Allazi. Jadi zi ya, zi zi allazi ya. Jadi lidahnya harus dikeluarkan. Ya berarti sama ya Ustaz 3 itu. Sama betul. Sama satu lagi nanti cuman memang yang bedakan sekali lagi adalah sifatnya gitu ya, sifatnya yang berbeda gitu. Kalau yang zo sama zal itu perbedaannya diantaranya adalah angka lidahnya naik. Kalau yang zo ya, jadi dia bunyinya jadi tebal. Kalau zal dia tidak naik, jadi bunyinya tipis ya. Makanya latihan untuk membunyikan huruf do yang tebal di sebelumnya kita huruf za dulu ya. Za, zo, za, zo, za, zo. Itu untuk melatih huruf do biar tebal ya. Kemudian terutama nanti yang berbeda ya. Kalau dia tidak tebal itu kasroh sama dhammah mungkin ya. Kalau fathah hampir sama kan? Bukan beda, sama beda bunyinya. Yang satu za, yang satu dho. Nah, yang kasroh nih zi sama zi. Nah, beda tuh ya. Allazi dengan allazi. Kalau dho ya. Za itu yang kasroh, yang zal. Kemudian kalau yang dho kasroh, zi sama zi ya. Zi sama zi karena pangkal lidahnya naik. Kalau yang dhamma zu sama bu ya. Zu sama bu. Nah, beda tuh ya. Jadi
Jadi ketahuan nanti kalau dia itu tebal atau tipisnya disuruh bunyikan harokat kasroh ataupun dhammah. Kalau sama saja berarti dia belum tebal, ya. Karena tempatnya sama, cuma yang membedakan adalah sifatnya. Oke, huruf zal ada pertanyaan Bapak-bapak? Tidak ada? Oke, kita ke huruf yang terakhir. Huruf fa ya. Nah, fa itu di halaman 11. Sudah ketemu ya? Saya baca, coba ikutin ya. Fa, fi, fu, asta, isti, ustu, us. Baik. Ya. Subas, susang, sanisasna, minal musni, mafisan, sanisa. Lagi. Subas, susang, sanisasna, minal musni, mafisan, sanisa. Satu, enggak. subas Baik. susang sanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, baik. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, baik. Good. Sasi subas susang sanisasna minal musni masisan sanisa. Baik, good. Safi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Safi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, baik. Good. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Oke. Sasi subas susang sanisasna Sanisasna. sanisasna Bukan sasna. sanisasna minal musni masisan sanisa. Oke. Good. Sasi subas susang sanisasna Oke. minal musni masisan sanisa. Ya, baik. Huruf ta. Ya, Bapak, ada pertanyaan? Ya. Ya sih emang itu za sama sa itu yang Za sama sa. ya.
Ya buat saya agak kesulitan juga sih. Enggak sih, cuma kurang ini Ya. aja. Kurang latihan Iya. ya, apa ya. Jadi diingat-ingat 3 sekawan ini ya tempat keluarnya itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Nanti ketika kita belajar sifat-sifatnya itu akan akan ketahuan sekali perbedaannya di mana ya. Jadi memang untuk tahu membedakannya itu detailnya itu di pembahasan sifatul huruf ya. Kalau untuk makhorijul huruf itu yang penting tahu tempat keluarnya tuh di situ ya. Jangan sampai salah mengeluarkan huruf tersebut dari tempat yang berbeda. Ya, nanti kalau sudah masuk ke pembahasan sifatul huruf, kita tahu tuh ternyata huruf ta itu ternyata dia nggak punya sifat qalqalah ya, karena ada yang baca itu jadi mantul. Seringnya di surat apa? Surat Al-Zalzalah. Misqo ya. Misqo ladzarratin khairan. Misqo ya. Padahal bukan misqo ya. Jadi bukan ya. Misqo ya. Misqo ladzarratin khairan. Misqo ladzarratin syarran ya. Jadi jangan dimantulkan, tapi itu nanti kita akan bahas kalau sudah masuk ke poin sifatul huruf. Baik, itu mungkin Bapak ada yang ingin ditanyakan untuk pembahasan kita terkait dengan makhorijul huruf yang ke-14 ya, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Hurufnya ada 3, dho, zal, sama ta. Dipersilakan kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan. Disentuhkan ya, tentukan dikeluarin ya, memang harus keluar. Bahkan kalau yang nggak bisa keluarnya sedikit dibanyakin nggak apa-apa ya, kalau kata guru saya seperti itu ya. Jadi kalau memang belum bisa nih keluar sedikit, dikeluarin banyak apa, karena kalau nggak keluar bunyinya pasti beda nanti ya. Bunyinya kayak ya mungkin nanti hampir sama kayak sin gitu ya. Ya. Ta kan, kalau ta udah pasti tuh bunyi gitu tuh. Ta, ti. Kalau misalkan nggak bisa keluar banyak, maaf sedikit nggak bisa banyak apa? Ta, ti, tu nggak apa-apa ya. Untuk latihan. Karena ada orang yang memang keluar lidahnya itu sulit gitu ya. Dia ngucapin huruf yang keluar ini tiga sekawan ini nggak bisa gitu ya. La, ri, tu, bo, ri, tu, ta, si, tu itu nggak bisa ya. Makanya untuk latihannya ya dikeluarin aja. Awalnya keluar ditarik lagi ya sama aja ya. Jangan ditarik lagi, keluarnya ta, si, tu, the, ri, tu, la, ri, tu. Memang harus dikeluarkan. Itu Pak Yusuf ya. Tadi apa baru goreng Ustaz? Karena kadang ini ya, ada orang yang maaf ya gini. Dia itu bunyinya sih sama, cuman tempatnya itu beda, salah gitu ya. Kayak misalkan huruf lam gitu ya. Lam itu kan sudah kita bahas ya, ada yang masih ingat nggak lam itu? Di langit-langit. Apa Lidah. katamu apa? Kira-kira apa? Dirasakan coba kalau kita ngucapin lam kira-kira gimana? Lam. Oh, pinggir lidah. Ujung lidah ya. Ujung lidah yang bagian melengkung. Nah, menyentuhnya dengan Langit-langit. kalau langit lagi nih, langit lagi bunyi la. Benar bukan? Langit lagi tuh. La gitu nggak sih bunyinya? Di atas gigi seri Bukan Ustaz. langit-langit. Di atas gigi seri. Ya, depannya ya gusi Nah, ya di atas ya, jadi gusi ya. nggak terlalu tinggi. Kalau Iya. tinggi lagi bunyinya la. Di atas gusi ya. La ya. Tuh. Jadi di gusi dia. Nah, kadang la itu keluar la salah tuh ya. La lilu salah. La lilu dia sudah. Ya.
Kalau kita bahasa Latin mah nggak masalah, tapi kalau kita ngucapinnya itu huruf hijaiyah nggak boleh. Seperti itu ya. Karena banyak Pak Ustaz, di kita dengar di imam-imam yang di kita lihat sama aja. Eta. Ya, banyak kayak gitu karena ya dari makro Betul, Pak. Betul, Pak gitu. Betul. Nah, ya, Makanya banyak sekali bukan banyak sekali. Rata-rata memang ya kalau kita dengar imam itu tuh misalnya inna atau inna kausar. Tapi kalau kausar Makanya sin gitu ada ya. iya harusnya sa. Harusnya dia pakainya sin kalau kausar. Kausar atau sa ya Pak. Terlihat di depan Pak. Lihat nggak? Makanya lancar itu belum tentu benar kalau Tuh, kan lancar belum tentu. Nah, ini cuma pengamat aja. Kayak Iya. Betul ya. Duit dah. Bagus. Ya, makanya itu jadi nah saya sampaikan kan dua poin atau dua pembahasan yang paling urgent itu ya tadi makhorijul huruf sama sifatul huruf itu harus dikuasain. Kalau itu belum dikuasain ya akhirnya nanti banyak yang salah gitu. Tuh, daripada buru-buru salah ya Ustaz, dengan lambat-lambat selamat tuh. Betul gitu. Daripada buru-buru salah. Sudah bilang salah. Oh. Ada lah. Udah belajar kok. Udah belajar. Kita balik gua tahun ini. Baik, ada lagi nggak? Tidak ada? Cukup ya? Ya. Insyaallah kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya di pertemuan. Amin. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pembahasan atau pembelajaran kita di malam hari ini sudah selesai. Pesan saya di rumah, makhorijul huruf yang sebelumnya kita sudah 14 ya. Berarti yang 13 itu yang sebelumnya itu di murojaah ya. Nanti ada ujian ya. Ada ujian ya biar tahu nanti kalau ditanyain punya dasar, oh Bapak salah ya, misalkan gitu kan. Kan harusnya di sini hurufnya ini. Jadi kita bukan hanya katanya tapi kita memang tahu. Seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.